Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana ada contoh kasus dan penyelesaian menggunakan software SPSS. Contoh kasusnya ini metode analisis covariance atau analysis of covariance. Nah, teman-teman, sekedar informasi, file yang ada di video ini sama datanya teman-teman bisa download gratis di www.statcoma.com. Nah, ini dia. Jadi file dan datanya teman-teman bisa download di sini. Download tulisan dan data. Ini di website www.statcoma.com. Gratis. Dan juga teman-teman, saya ada membuat software statistik namanya StatCal. Ini dia. Teman-teman bisa download gratis di www.statcal.org. Teman-teman menuju bagian sini kalau mau download gratis. Dan juga satu lagi, ini channel YouTube saya namanya Statcoma, jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, jadi sekedar informasi, referensi bacaan saya mengenai analisis covariance itu buku, ini dia bukunya. Nah, ini Analysis of Covariance, ini bab 11. Ini bukunya ditulis oleh namanya Andy Field. Oke, judulnya Discovering Statistics Using SPSS. Teman-teman bisa membaca lebih detail mengenai analisis covariance di buku ini. Satu lagi, ada buku namanya ini dia. Dia di bab 9 mengenai analisis covariance. Buku ini ditulis oleh James P. Stephens. Applied Multivariate Statistics for the Social Science. Itu dia. Ini referensi bacaan saya. Nah, oke. Kita mulai saja ke contoh kasus. Jadi, contoh kasusnya ini. Kita mulai contoh kasus ya. Nah, ini dia. Jadi, misalkan seorang guru ingin meneliti apakah terdapat perbedaan secara rata-rata nilai ujian matematika siswa ketika diterapkan metode mengajar ABC. Jadi ada guru atau kepala sekolah. Dia mencoba mau menerapkan 3 metode mengajar A, B, C. Kemudian di situ dia ingin meneliti ketika diterapkan ketiga metode ini, apakah ada perbedaan nilai matematika secara rata-rata yang signifikan. Contohnya datanya seperti ini kira-kira. Nah, jadi di penelitian ini diteliti 10 orang, kemudian diberi metode mengajar A. Kemudian 10 orang yang kedua diberi metode mengajar B. 10 orang yang ketiga diberi metode mengajar C. Jadi total orangnya ada 30 orang. 10 orang yang ini diberi metode A, 10 orang ini diberi metode B, 10 orang yang ini diberi metode C. Jadi, ini dia datanya. Jadi, yang ini nilai ujian matematika, ini kolom nilai ujian matematika, yang ini kolom dari metode mengajar. Saya beri angka 1. 1 itu artinya metode A. Ini 2 metode B, 3 metode C. 1, 1, 1, 1 ada 10, jadi ada 10 orang. Gitu cara menyusun datanya. Karena datanya harus disusun seperti ini, karena data seperti inilah yang nanti format untuk di SPSS-nya. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke kasusnya. Setelah beberapa bulan baru diadakan ujian matematika. Jadi ceritanya diambil 10, 10, 10, kemudian diberilah perlakuan nih metode mengajar A, metode mengajar B, metode mengajar C. Kemudian setelah sebulan diberi perlakuan tersebut, barulah dilakukan ujian. Nah, baru diketahui nilai ujian matematikanya seperti itu. Nah, oke. Jadi, namun guru tersebut berpikir bisa saja faktor IQ juga memiliki pengaruh terhadap nilai ujian matematika yang dicapai. Maka guru tersebut melibatkan faktor IQ sebagai pengontrol. Jadi, yang mempengaruhi nilai ujian matematika itu kan nggak hanya dari metode mengajar tersebut ya, tapi mungkin ada faktor lain yang bisa kita pertimbangkan IQ gitu. Nah, faktor lain ini istilahnya namanya covariate, gitu ya, covariate. Itu namanya analisis covarian gitu dia. Nah, kemudian barulah dari sini, dari data ini sebenarnya teman-teman bisa lihat. Ini 10 orang.
diberi metode mengajar A. Coba lihat nilai ujiannya, 6,5, 6,4, 5. Kalau kita hitung rata-ratanya, itu rata-ratanya 5,92. Gitu ya. Kita lihat orang-orang di metode mengajar B. Nilai matematikanya 7, 6,5, 7,5, sampai 7,1. Rata-ratanya 7,16. Wah, ternyata lebih tinggi nih si metode B-nya. Pengaruhnya mungkin lebih bagus di metode B. Tapi kita lihat juga di metode C. 7,4, 8, 8,2, sampai 9,9. Oh, ternyata metode C. Jadi dari sini aja sudah kelihatan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata matematika berdasarkan 3 metode tersebut. Ya, kita bisa lihat terdapat perbedaan yang metode A 5,92, metode B 7,16, kan berbeda. Pertanyaannya, perbedaan tersebut signifikan atau enggak? Nah, nanti itu yang menjawab si analisis covariance-nya. Tapi dari sini, feeling kita sih mungkin terdapat perbedaan yang begitu signifikan dari nilai rata-rata ini. Atau kita menyimpulkan, ada pengaruh yang signifikan metode mengajar ini terhadap nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata ujian matematika. Nah, teman-teman, dalam analisis covarian, variabel nilai ujian matematika ini namanya variabel dependent atau yang dipengaruhi. Metode mengajar ini merupakan variabel independent. IQ, faktor lain yang dipertimbangkan itu namanya covariate. Ya, covariate. Jadi, kalau dalam analisis covarian, variabel dependentnya itu angka. 6,5, 6,4 kan angka. Variabel dependentnya itu angka, variabel covariate-nya juga angka, tapi kalau variabel independennya itu variabel kategori. Nah, itulah analisis covarian. Harus diingat. Itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi, ini referensinya. Jadi, file-file ini teman-teman sudah ada di website saya, bisa download gratis. Ini teori-teorinya nanti bisa teman-teman download. Jadi, covariate dapat diartikan sebagai suatu variabel yang berkorelasi terhadap variabel tak bebas. Jadi, IQ tadi sebenarnya variabel kita pertimbangkan memiliki pengaruh atau korelasi terhadap nilai ujian matematikanya. Covariate tidak bertindak sebagai variabel utama dalam hal mempengaruhi variabel tak bebas, namun bertindak sebagai variabel kontrol atau pelengkap yang masih berkorelasi. Jadi sebenarnya fokus utama kan apakah ada pengaruh metode mengajar tadi terhadap nilai ujian matematikanya. Tapi kita juga mempertimbangkan ada faktor lain yang sebagai pelengkap gitu. Yang kira-kira mempengaruhi si nilai ujian matematikanya, yakni faktor IQ. Gitu ya. Kita lanjut lagi di sini. Nah, jadi nilainya sudah dikumpulkan. Nah, berdasarkan nilai ini ada 3 yang akan diuji. Inilah yang akan kita gunakan analisis covariant. Apakah terdapat interaksi yang signifikan antara metode mengajar dan IQ dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika? Jadi teman-teman, metode mengajar ini kan bisa aja mempengaruhi nilai ujian matematika. Tapi dalam proses dia mempengaruhi, bisa saja si IQ ini terjadi interaksi gitu, kayak mengganggu gitu. Mengganggu pengaruh metode mengajar terhadap si nilai ujian matematikanya. Nah, kita mau menguji nih, apakah terjadi interaksi nggak? Terjadi interaksi nggak antara metode mengajar dan si IQ-nya tadi? Nah, kalau nggak terjadi interaksi, kita baru akan menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan berdasarkan metode mengajar dengan mengontrol IQ. Jadi, di sini juga bakal dicari apakah metode mengajar A, B, C, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian matematika dengan mengontrol IQ-nya. Maksudnya mengontrol IQ itu, kita tuh ingin menguji pengaruh murninya, pengaruh murni dari metode mengajar terhadap nilai ujian matematika tanpa adanya intervensi dari si IQ-nya itu dengan mengontrol. Tapi pertama harus dicek dulu, pertama kali ada interaksi nggak? Kita mengharap itu nggak ada interaksi gitu, seperti itu ya. Nah, yang ketiga baru kita menguji, di samping itu apakah si IQ ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap
metode mengajarnya. Jadi, ketiga pertanyaan ini akan dijawab oleh metode analisis kovarian. Analisis kovarian. Oke, jadi ini datanya sudah seperti ini, teman-teman. Sajikan datanya seperti ini terlebih dahulu sebelum menginput ke SPSS. Kemudian dari data ini, kemudian tinggal kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Seperti ini dia. Nah, input datanya ke dalam SPSS. Ini matematika, ini IQ, ini metode. Metode diberi value label. Teman-teman bisa lihat di variable view. 1 itu metode A, 2 metode B, 3 metode C. Oke. Nah, setelah datanya diinput di SPSS, barulah kita sekarang gunakan analisis kovarian di SPSS. Langkah pertama, kita akan menjawab untuk yang ini dulu. Apakah terdapat interaksi yang signifikan antara metode mengajar dan IQ dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika? Jadi, caranya, apakah terjadi interaksi? Kita uji dulu. Pilih Analyze, kemudian pilih General Linear Model, pilih univariat. Nah, posisinya di sini adalah di dependennya itu nilai ujian matematika, di fix faktornya itu metode, di kovariatnya itu IQ. Gitu ya, ini posisinya. Kovariatnya IQ, dependennya nilai ujian matematika, fix faktornya metode. Kemudian teman-teman pilih model. Nah, ini dikeluarin dulu. Awalnya sih seperti ini. Teman-teman pilih custom. Blok ini 2, nah, di blok seperti ini, kemudian klik sini. Nah, jadi dia ada IQ kali metode. Nah, itu artinya kita mau menguji interaksi. Terjadi interaksi nggak antara IQ sama metodenya. Kemudian metodenya dimasukkan, IQ-nya dimasukkan. Pilih continue. Sekarang pilih OK. Nah, langsung muncul tuh hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, output mana yang harus kita lihat? Ini kita copy outputnya. Saya pindahkan dulu hasilnya ke sini. Nah, ini dia sudah saya copy. Jadi, kita lihat baris interaksinya. Yang mana baris interaksi? Yang ini. Metode dikali IQ. Ini dia. Metode dikali IQ. Kita mau menguji interaksinya. Ini kan nilainya 0,434. Yang di warna kuning. Jadi, untuk mengetahui ada interaksi atau enggak antara metode dan IQ, lihat baris metode dikali IQ. Nilai sig-nya 0,434. Fokusnya ke sini nilai ini. Oke, nilai sig-nya, perhatikan bahwa nilai sig-nya 0,434 lebih besar. Kalau dia lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa asumsi homogenitas dari regresi terpenuhi. Atau bahasa lainnya adalah tidak terjadi interaksi antara metode dan IQ. Nih, terpenuhinya asumsi homogenitas berarti tidak terjadi interaksi yang begitu signifikan secara statistika antara metode dan IQ. Nah, jadi teman-teman, dalam analisis kovarian ada asumsi yang harus dipenuhi, namanya asumsi homogenitas. Teman-teman bisa baca nanti di sini. Nah, ini dia, asumsi homogenitas. Nah, jadi asumsi homogenitas itu bahasa lainnya adalah tidak terjadi interaksi antara metode dan IQ. Kita dengan cara melihat baris yang mana? Baris yang ini. Baris interaksi metode dikali IQ. Kalau sig-nya lebih besar daripada 0,05, tidak terjadi interaksi antara metode dan IQ. Atau terpenuhinya asumsi homogenitas dari regresi. Oke, jadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya teman-teman. Kesimpulannya tidak terjadi interaksi. Sekarang kita akan menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan berdasarkan metode mengajar? Atau dengan kata lain, apakah metode mengajar memberi pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian matematika? Sebenarnya sih sudah bisa kita lihat dari data ini, rata-rata nilai matematika dari metode A 5,92, dari metode B 7,16, metode C 8,4. Kan ada perbedaan, ya kan? Cuman pertanyaannya perbedaannya signifikan atau enggak. Nah, baru kita uji dengan ANCOVA. Caranya analyze, kemudian pilih General Linear Model, univariat. Kita pilih model lagi, cuman baris interaksinya kita keluarkan. Kemudian kita pilih continue, oke. Nah, ini tinggal kita copy. Kita copy hasilnya, kita pindahkan deh ke sini. Ke bagian yang ini dia.
Nah, yang ini. Coba lihat. Nilai sig dari baris metode 0,000. Ini kan? Karena nilainya lebih kecil daripada 0,05, ini kan? Metode lebih kecil daripada tingkat signifikansi, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan secara statistika dari metode A, B, C. Jadi kesimpulannya adalah karena nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka metode mengajar itu memberi pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian matematika. Atau terdapat perbedaan nilai ujian matematika di antara metode A, B, dan C. Jadi sudah terjawab ya untuk yang ini. Yang ini dia. Kemudian baru kita menguji yang ketiga. Apakah terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara IQ dan nilai ujian matematika dengan mengontrol metode mengajar. Jadi kita ingin menguji apakah IQ itu ada korelasinya nggak terhadap nilai ujian matematika dengan mengontrol pengaruh dari metode mengajar. Artinya kita mau mendapatkan hubungan murni gitu antara IQ dan nilai ujian matematika tanpa ada intervensi dari metode mengajar. Yang mana itu outputnya? Itu yang ini dia. Baris IQ. Kita lihat baris IQ nilai sig-nya 0,009, maka kesimpulannya karena lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara IQ dan nilai ujian matematika. Sebenarnya kita bisa lihat dari grafik bahwa kalau kita lihat dari grafik, nih grafik, X-nya, sumbu X-nya IQ, Y-nya nilai ujian matematika, kan grafiknya naik dia. Kita lihat, kita bisa melihat bahwa IQ yang semakin tinggi, cenderung nilai ujian matematikanya tinggi. Jadi korelasinya positif. Dan satu lagi teman-teman, dalam analisis kovarian itu ada asumsi linearitas. Oke, asumsi linearitas. Sekarang akan kita uji asumsi linearitas antara kovariatnya si IQ terhadap nilai ujian matematika. Jadi cara mengujinya adalah analyze, correlate, bivariate. Kita masukkan nilai ujian matematika sama IQ, kemudian klik OK. Nah, jadi kita lihat nilai sig-nya 0,007. Karena lebih kecil daripada 0,05, maka asumsi linearitas terpenuhi. Artinya penggunaan kovariat si IQ itu memang benar-benar cocok dia, karena dia signifikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.